Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini sudah ada Ustadz Amir As-Soronji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik-baik sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Begitu juga Amin. teman-teman di rumah. Amin. Amin amin. Nah, mungkin langsung saja Ustadz. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, rekan-rekan ya, para siswa ya, para siswi dan juga para orang tua yang mendengar acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ya kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kenikmatan yang sangat besar yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Kemudian juga nikmat sehat ya, alhamdulillah, nikmat waktu luang dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari ya, diantaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita hantarkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya ya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah ya, pada kesempatan hari ini kami diminta untuk menyampaikan tema yang masya Allah sangat penting ya, tentang doa. Semalam ya, kami buka maktabah. Alhamdulillah di rumah ada maktabah kecil, nyari buku referensi tentang pembahasan doa, dan alhamdulillah ada buku yang masya Allah, buku ini sudah lama tidak tidak dibuka ya, atau tidak dibaca. Ada buku masya Allah yang bagus sekali, yang judulnya Al-Jami'u fid Du'ain Nafi'. Al-Jami' fid Du'ain Nafi', kumpulan doa yang bermanfaat. Buku ini setelah kami baca-baca, masya Allah, buku ini sangat bagus sekali, membahas tentang doa secara rinci. Jadi setebal ini hanya membahas tentang doa. Jadi pembahasan tentang doa, pembahasan yang masya Allah sangat luas. Buku ini karya Abu Islam Saleh bin Toha Abdul Wahid. Abu Islam Saleh bin Toha Abdul Wahid. Para jamaah rahimakumullah, doa ya, kalau kita buka Al-Quran, kita akan dapati banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang doa. Ini saking pentingnya doa. Biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mengulang-ulang sesuatu dalam Al-Quran, itu menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut, makanya diulang-ulang terus. Dan ayat-ayat tentang doa banyak sekali.
ayat-ayat tentang doa banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah perintahkan kita berdoa dan Allah berjanji Allah akan mengabulkan doa kita. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Para jamaah rahimakumullah, ya, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kalau doa adalah ibadah, berarti doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita palingkan doa kepada selain Allah, maka kita jatuh dalam perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa. Dan Allah mengancam siapa yang tidak berdoa, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Bisa dilihat dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan masukkan mereka ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyazubillah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yakdob alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, itu menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba, makhluk yang lemah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Beda dengan makhluk, ya, manusia. Kalau manusia itu kalau kita minta, ya, mungkin pertama kali dia kasih, besok minta lagi, wah, dia sudah mulai berat. Minta lagi, wah, dia nggak bakalan ngasih. Kamu minta-minta terus, usaha dong. Manusia nggak suka kita minta kepadanya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, Allah senang. Minta aja terus, Allah senang. Dan Allah akan memberikan pahala. Bayangkan kita minta sesuatu kepada Allah, Allah ngasih kita pahala. Bukan hanya perkara-perkara yang besar saja yang kita minta kepada Allah, perkara-perkara kecil pun kita disuruh minta kepada Allah. Bahkan misalnya kita sedang jalan, tali sandal kita putus, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Tali sandal putus, naik motor, ban motor bocor, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara yang sepele kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Allah Subhanahu wa taala senang. Para jamaah rahimakumullah, kita ini makhluk yang lemah. Manusia makhluk yang lemah. Kita bisa lihat sekarang ini kita sedang pandemi, ya, di dunia. Bayangkan orang-orang kebingungan menghadapi pandemi. Negara-negara yang Masya Allah, ya, negara-negara yang canggih, mereka pun tidak bisa menghadapi pandemi. Ini baru virus, ya, yang Allah kirim. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat.
Kita minta kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada diri sendiri, jangan bersandar kepada makhluk, ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, di sana ada adab-adab berdoa. Ini yang harus kita perhatikan supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab berdoa. Adab doa yang pertama, hendaknya kita mengawali doa kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berdoa, kita enggak langsung minta kepada Allah, tapi kita buka dulu, ada pembukaannya. Pembukaannya kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita sanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kemudian juga berdoa dalam kondisi suci, ya, kita punya wudu, sebelum berdoa wudu dulu. Ini adab-adab berdoa. Berdoa dengan menghadap kiblat. Masya Allah, ya, berdoa dengan menghadap kiblat. Berdoa dengan mengangkat tangan. Ya muddu yadayhi ilas sama, ya Rabbi ya Rabbi. Dulu ada orang, dia angkat tangannya ke langit, kemudian dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Berdoa dengan hati yang khusyuk. Kemudian juga tidak tergesa-gesa. Ketika berdoa tidak tergesa-gesa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil abdi. Doa hamba itu pasti dikabulkan. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Terus ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma istijal? Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang berdoa lalu dia melihat, loh kok doa saya enggak dikabulkan? Saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Akhirnya apa? Dia kecewa, kemudian dia tidak berdoa. Ini istijal, ya, tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Percaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Jadi doa itu, kalau kita berdoa ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah akan kasih apa yang kita minta. Allah akan kasih apa yang kita minta. Kemungkinan yang kedua, Allah simpan doa kita sebagai tabungan kita pada hari kiamat. Nanti Allah akan kasih pada hari kiamat. Kemungkinan yang ketiga, Allah akan palingkan dari kita kejelekan atau keburukan gara-gara doa kita. Jadi tidak rugi. Orang yang berdoa tidak rugi. Imma Allah kasih apa yang dia minta, wa imma Allah simpan itu sebagai pahalanya, tabungannya pada hari kiamat, wa imma Allah akan palingkan darinya, jauhkan darinya keburukan, sehingga dia tidak ditimpa keburukan. Jadi sebenarnya bukan yang kita pentingkan itu bukan doa kita dikabulkan. Yang kita pentingkan itu kita dikasih taufik untuk berdoa. Itu yang terpenting. Kalau kita sudah dikasih taufik untuk berdoa, insya Allah pengabulan bersama kita. Allah akan kabulkan doa kita. Coba kita masing-masing introspeksi diri. Sehari, semalam, itu berapa kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kapan kita berdoa kepada Allah? Biasanya kita berdoa kepada Allah itu pas kita butuh. Iya atau tidak? Pas butuh baru berdoa. Masya Allah, ya, banyak berdoa jadi orang soleh. Tapi pas dia tidak butuh, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Berdoa itu di saat senang dan di saat susah.
di saat butuh dan di saat tidak butuh. Dawam fid doa, terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pas ujian aja, pas ujian berdoa ya. Nanti kalau sudah lulus tidak pernah berdoa. Enggak seperti itu. Pas ujian berdoa, tidak ujian juga berdoa, udah lulus berdoa, sudah bekerja berdoa, sudah nikah berdoa, sudah punya anak berdoa, terus berdoa. Sampai kapan ya? Sampai kita meninggal. Para jamaah rahimakumullah, ya. Di sana ada waktu-waktu terkabulnya doa. Masya Allah, kalau kita berdoa pada waktu-waktu ini, maka doa kita akan dikabulkan. Yang pertama, bainal azan wal iqamah, di antara azan dan qomat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa antara azan dan qomat tidak ditolak. Fad'u, maka berdoalah kalian antara azan dan qomat. Perbanyak doa. Kemudian ya, waktu berikutnya akhir sa'atin min sa'atil asri yaumal jum'ati. Hari Jumat ba'da asar, sebelum matahari terbenam. Hari Jumat ba'da asar, sebelum matahari terbenam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jum'ati isnata asrata sa'atan. Hari Jumat itu ada 12 jam. Fiha sa'atun la yujadu muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu. Nah, dari 12 jam itu ada satu saat di mana jika seorang muslim berdoa pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dari 12 jam ini ada satu saat, kalau kita berdoa pada saat itu, Allah akan kabulkan. Kata Nabi, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah satu saat itu ya, setelah salat asar, sebelum matahari terbenam. Hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang spesial. Kalau di tempat kita mungkin tidak libur ya, kita libur hari Ahad. Kalau di Saudi, di Arab Saudi itu liburnya hari Jumat. Nah, Aceh hari Jumat. Hari yang spesial. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat Nabi Adam diwafatkan. Pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Kita disuruh perbanyak salawat kepada Nabi pada hari Jumat. Ada nanti kita sholat Jumat. Ya, terkadang gini, para jamaah rahimakumullah, ya, kita ngelihat pengaruh khutbah Jumat kalau di tempat kita itu sangat apa ya, pengaruhnya sangat kecil, sangat sedikit. Artinya orang-orang yang mendengar khutbah Jumat, terpengaruh dengan khutbah Jumat, sadar dengan khutbah Jumat itu sedikit. Berbeda kalau di Arab Saudi. Kita kan tiap pekan dengar ceramah, tapi yang sadar ya paling beberapa orang. Kenapa bisa demikian? Karena ketika orang-orang datang sholat Jumat, mereka sudah capek, kerja, istirahat, datang ke masjid, dengarkan khotib, ngantuk, tidur, ya, nggak dengarkan khutbah. Nanti bangunnya pas qomat. Itu tiap pekan seperti itu, tiap Jumat, sehingga dia tidak dapat faedah dari khutbah yang disampaikan. Orang-orang sudah capek, ya, suruh dengarkan khutbah. Jadi pengaruhnya tidak banyak pengaruh khutbah Jumat. Jadi perbanyak doa terutama pada hari Jumat. Kemudian
doa Jauf Lail al-akhir, doa di pertengahan malam, khususnya di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Kemudian Allah berkata, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. "Man yas'aluni fa u'tiyahu." Siapa yang minta, akan aku beri. "Man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Kapan? Sepertiga malam. Sepertiga malam. Ya, kadang kita sepertiga malam ngapain biasanya anak-anak? Nonton bola ya. Kalau ada bola, nonton bola. Ada yang begadang. Hah? Oh iya, anak-anak saya juga ya. Anak-anak yang di luar ya. Ya, kadang begadang, main game online. Ya, memang kita hidup di zaman yang banyak ujian, ya, banyak cobaan. Jadi bangun malam, sholat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Di negeri kita ini terlalu banyak permasalahan. Kita kalau ngelihat berita kayaknya isinya masalah semua. Coba kita berdoa, minta, ya Allah selesaikanlah permasalahan di Indonesia. Ada nggak yang pernah berdoa untuk bangsa ini? Doanya tengah malam, sepertiga malam. Masa sih jumlah rakyat Indonesia yang begitu banyak, masa sih doa salah atau sebagian mereka tidak dikabulkan? Kan nggak mungkin. Kalau kita semua rajin berdoa, selesai permasalahan ini, selesai. Kita jangan bilang, masa sih masalah bisa selesai dengan doa? Masa sih masalah bisa selesai dengan doa? Ini dia ragukan doa. Orang yang meragukan doa, doanya nggak bakalan dikabulkan. Baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca. Allah Subhanahu Wa Taala menolong para nabi dengan doa-doa mereka. Di perang Badar misalnya. Ada yang tahu di sini perang Badar? Perang yang pertama dalam Islam. Berapa jumlah kaum muslimin dan jumlah orang-orang musyrik? Jumlah kaum muslimin hanya 300 orang, 300 lebih sedikit. Sementara jumlah orang-orang musyrik ada 1000 orang. Bayangkan 1000 lawan 300. Ya, dengan peralatan yang sama, peralatan perang yang sama. Ini jumlah yang tidak sebanding. Tapi siapa yang menang? Di perang Badar siapa yang menang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kenapa beliau bisa menang? Beliau berdoa. Beliau berdoa, ya Allah, kalau kami kalah, sudah engkau tidak disembah di muka bumi. Gak ada yang menyembahmu ya Allah. Nabi betul-betul berdoa hingga Allah kirim malaikat. Jadi doa ini sebab yang kuat, sebab yang sangat kuat. Kita jangan mengatakan, masa sih doa bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Doa sebab yang sangat kuat. Jadi dibahas juga sini oleh penulis kedudukan doa dengan bala. Jadi ketika bala itu akan turun, kemudian kita berdoa, maka doa kita naik. Bala turun, kita doa, doa kita naik. Ya Allah, jauhkanlah aku dari bala, ya Allah. Kalau doa kita kuat, maka doa kita ini bisa mengalahkan bala. Bala gak jadi menimpa kita. Tapi kalau doa kita lemah, maka bala itu akan turun dan menimpa kita. Karena doa kita lemah. Kalau sama-sama kuat, balanya kuat, doanya juga kuat, maka kata Nabi, keduanya akan bertarung ya sampai hari kiamat. Siapa yang menang? Doa itu bermanfaat bagi bala yang belum turun dan bala yang sudah turun. Kalau sudah turun, sudah kena, ya tetap berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Ya Allah, pulihkanlah aku.
Doa sebab yang sangat kuat. Doa sebab yang sangat kuat. Jangan ragukan doa. Kita harus yakin. Ya. Kemudian juga ya doa pada 10 hari bulan Zulhijjah, ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini doanya dikabulkan. Kemudian juga ya ini banyak sekali. Sana ada tempat-tempat yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab, ya diantaranya berdoa di Arafah bagi jamaah haji. Orang-orang yang haji tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, mereka wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf dari kapan sampai kapan? Wukuf dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi setelah selesai sholat zuhur, mereka mendengarkan khutbah Arafah. Setelah itu mereka wukuf. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Berdoa kepada Allah sejak ba'da zuhur sampai matahari terbenam. Salat asar sudah enggak dilakukan karena sudah dijamak. Ya, salat zuhur sudah dijamak dengan salat asar. Terus berdoa. Bayangkan, kadang karena waktu wukuf kita lama, ya, kalau kita berdoa nih di Arafah, itu saking lamanya kadang, apalagi ya, Anda meminta apa lagi ya? Kayaknya sudah habis permintaan. Sementara waktu berdoa masih panjang. Ya kadang, sudah ambil buku-buku doa. Doa sambil ngelihat buku, enggak apa-apa. Doa sambil ngelihat buku. Nanti kalau capek gimana Ustaz? Capek istirahat. Makanya orang-orang yang wukuf di Arafah itu enggak boleh puasa. Kalau kita yang enggak haji tanggal 9 Zulhijjah kita puasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Apa keutamaannya? Dosa-dosa kita akan dihapus setahun sebelumnya dan setahun berikutnya, 2 tahun. Dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan puasa Arafah. Kita yang enggak haji kita puasa. Adapun yang haji yang wukuf di Arafah enggak boleh puasa. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya mereka kuat berdoa. Kalau mereka puasa, mereka enggak kuat berdoa. Udah makan, nanti berdoa. Kalau capek istirahat. Ya, kemudian berdoa lagi. Pingin ke belakang, terus balik lagi, berdoa lagi, terus berdoa sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena doanya dikabulkan. Doa jamaah haji yang wukuf di Arafah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya tetangga, teman yang naik haji, titip doa. Apa-apa boleh ya, kita nitip doa. Doakan saya ya supaya saya berhasil, supaya saya jadi orang soleh, saya jadi orang baik. Titip doa. Ya, nanti kalau kita sudah punya duit, sudah punya uang, kita yang haji, kita yang berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di Arafah. Kalau kita gimana Ustaz? Kita yang tidak wukuf di Arafah. Kalau kita puasa, doa kita dikabulkan. Puasa Arafah, karena Allah tidak akan menolak doa orang yang berpuasa. Doa orang yang puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah rahimakumullah, di sana ada orang-orang yang dikabulkan doanya. Masyaallah, orang-orang ini kalau mereka berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Orang-orang yang kalau berdoa doanya dikabulkan. Yang pertama, para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Ada di antara mereka yang berdoa ya supaya orang-orang dapat hidayah, ya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan siapa? Umar bin Khattab. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan 2 orang yang engkau cintai.
dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab? Siapa di antara keduanya yang kau cintai? Ternyata Allah lebih mencintai Umar. Tahu nggak siapa Umar? Umar itu sebelum masuk Islam, Umar itu orang yang paling kuat serangannya terhadap Nabi. Bahkan Umar pernah berniat membunuh Nabi. Bayangkan, orang yang benci kepada Nabi, orang yang ingin membunuh Nabi, Nabi doa masuk Islam. Jadi doa itu sebab yang sangat kuat. Jadi kebalik 180 derajat. Yang awalnya benci, masuk Islam, kemudian mencintai Nabi. Umar sangat mencintai Nabi, melebihi dirinya. Ya, Nabi pernah jalan bareng Umar. Terus kata Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Engkau lebih aku cintai daripada segalanya, kecuali diriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Belum wahai Umar, imanmu belum sempurna sampai engkau mencintaiku melebihi dirimu." Setelah itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, al-an, sekarang engkau lebih aku cintai melebihi diriku, melebihi diriku sendiri." Awalnya benci jadi cinta. Karena apa? Karena doa. Karena doa. Ibunda Abu Hurairah, ya, ketika Abu Hurairah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Ibunya sering sekali mencela Nabi, dan Abu Hurairah ini gak tahan kalau dekat dengan ibunya. Kupingnya panas. Dia tidak nyaman mendengar Nabi dicela. Suatu hari Abu Hurairah mendengar ibunya mencela Nabi. Kemudian Abu Hurairah keluar dari rumahnya. Dia bertemu dengan Nabi, dia cerita, "Ya Rasulullah, saya tidak tahan kalau dekat ibu saya, karena dia suka mencaci Anda, mencela Anda. Ya Rasulullah, doakanlah ibu saya supaya masuk Islam." Ya Rasulullah doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang ke rumahnya, didapati ibunya sedang mandi. Setelah selesai mandi, dia pakai pakaian, langsung dia bersyahadat, ibunda Abu Hurairah masuk Islam. Masuk Islam. Doa, ini doa. Ya. Ya, kalau kita punya keluarga mungkin belum masuk Islam, belum dapat hidayah, doakan supaya dapat hidayah. "Ustaz, orang tua saya belum sholat, Ustaz." Doakan orang tua. Atau orang tua, "Ustaz, anak saya belum sholat." Doakan anakmu. Doa orang tua kepada anaknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya. Doa orang tua untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bacakan hadisnya. Salah satu da'awat la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, da'watul walid li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya, enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watus shaim. Doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, wa da'watul musafir. Doa orang yang musafir. Jadi orang tua kalau ngeliat, "Ustaz, anak saya nakal Ustaz, anak saya bandel Ustaz, anak saya enggak mau dengar." Doakan, bangun malam. Doakan antara azan dan iqamah. Mungkin selama ini kita belum mendoakan anak kita karena kita sibuk bekerja, ya. Sibuk dengan kepentingan kita enggak pernah doakan anak kita. Padahal kalau kita doakan mereka akan sadar, akan jadi anak yang baik, anak yang soleh. Kemudian yang berikutnya, doa orang yang dikabulkan, al-mukhlisu fi ibadatillah lillahi azza wa jal wa fi ittibaihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya dikabulkan. Para jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah, mungkin sebagian teman-teman pernah baca kisah ini. Kisah 3 orang yang terperangkap dalam goa. Ya, 3 orang ini mereka pergi punya keperluan,
kemudian malam tiba, mereka harus nginap. Mereka nginap dalam gua. Nah, tiba-tiba ada batu besar dari atas gunung yang jatuh kemudian menutupi mulut gua. Akhirnya mereka apa? Bingung gimana cara keluar dari gua. Akhirnya mereka berdoa. Lihat, mereka berdoa. Orang yang pertama dia tawassul, ya namanya tawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya pernah berbakti kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Ya Allah, kalau saya ikhlas ya berbakti kepada keduanya, ya Allah bukakanlah ya mulut gua ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba batu itu bergeser. Tapi bergeser sedikit ya. Mereka belum bisa keluar. Jadi dia pernah berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal soleh, bukan amal soleh yang biasa ini. Ini amal soleh yang luar biasa, berbakti kepada orang tua. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dalam surat yang lain, surat Al-Isra, surat yang ke-17 ya, ayat 22 sampai 23, Allah merinci. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma. Dan Rabbmu memerintahkan kamu supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari keduanya atau keduanya telah mencapai usia lanjut, sudah tua, maka janganlah kamu katakan kepada keduanya Gak boleh ngatain sama orang tua. Perhatikan ayat ini, ada faedah yang penting. Kata Allah, kalau orang tuamu sudah tua, keduanya atau salah satunya, maka janganlah mengatakan Baik, muncul pertanyaan, kalau orang tua masih muda, boleh nggak ngatain Sini kan Allah mengatakan kalau sudah tua nggak boleh ngatain Gimana kalau orang tua masih muda? Boleh nggak ngatain Boleh nggak? Tetap tidak boleh. Terus kenapa Allah mengatakan kalau sudah tua? Kenapa Allah mengatakan kalau sudah tua nggak boleh ngatain Karena biasanya orang tua kalau sudah tua dia lebih merepotkan anaknya daripada belum tua. Apalagi kalau sudah pikun, wah itu tiap hari mungkin kita nggak bisa keluar rumah. Nah, saya mau ke toilet harus diantar, mau makan dia harus disuapin, pakai baju itu harus dipakein, nggak bisa pakai baju sendiri. Terkadang si anak bosan, capek, akhirnya keluar kata nanti dulu, saya capek. Nggak boleh. Dulu orang tua nggak, waktu orang tua ngurus kita, orang tua nggak bilang nanti dulu, enggak, langsung. Ibu kalau makan, ya saya ngelihat istri itu kalau sedang makan nih, tiba-tiba anak saya buang hajat, itu istri langsung ninggalin makanan, langsung dia tanpa merasa jijik langsung dia bersihkan itu kotorannya. Kalau kita sebagai suami laki-laki mungkin ada jijik-jijik dikit ya. Kalau ibu enggak, istri enggak, langsung. Ketika anak nangis malam-malam, siapa yang bangun? Bapak atau ibu? Ibu. Makanya ibumu sampai 3 kali. Baru bapakmu. Ya, jadi nggak boleh ngatain saya nggak boleh, nggak boleh, apalagi sampai membentak-bentak orang tua. Waliyazubillah. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Cari kosakata yang sopan. Nah, itu pakai untuk orang tua. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan serendah-rendahnya. Kadang orang tua kita mungkin pendidikannya ada yang sampai SD, hanya sampai SMP, jarang sampai SMA. Kalau kita sudah punya gelar panjang, tetap kita merendah kalau di hadapan orang tua. Jangan sombong dengan gelar kita yang panjang. Kita bisa berhasil karena siapa? Karena orang tua. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa orang tua kita. Dan doakanlah keduanya. Wa qur rabbirhamhuma.
Ya kama rabbayani shaghira, ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara aku ketika aku masih kecil. Kalau kita bakti sama orang tua, sewaktu-waktu kita punya kebutuhan, kita berdoa pakai amal soleh itu. Ya Allah, saya pernah berbakti sama orang tua. Ya, kalau saya ikhlas, kabulkan. Bergeser itu batu bergeser. Yang kedua, ya, yang kedua ini ada 3 orang. Yang kedua, karena batu belum bergeser semuanya, belum bisa keluar, dia berdoa, ya Allah, saya pernah meninggalkan zina, padahal saya mampu, ada kesempatan ini. Saya meninggalkan zina. Ya Allah, kalau saya lakukan itu ikhlas karenamu, geserlah batu ini. Akhirnya batu itu bergeser. Meninggalkan zina sewaktu ada kesempatan, itu amal soleh, pahalanya sangat besar. Ingat, ada kesempatan, diajak sama ceweknya, cewek yang ngajak, bayangkan, biasanya kan laki-laki yang ngajak, diajak sama cewek, nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Kalau kita pernah nolak, ya maaf, saya takut sama Allah, saya tidak mau. Itu amal soleh. Kapan kita butuh sesuatu, kita berdoa pakai amal soleh, itu. Dan orang yang diajak berzina lalu dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, nanti kelak pada hari kiamat dia dapat naungan Allah, ya, naungan Allah itu ars Allah, dia di bawah ars Allah, sehingga dia tidak kena panasnya matahari. Nanti kan matahari dekatkan sejarak 1 jengkal, ya. Kalau dia pemuda yang soleh, dia tidak panas, dia tidak kepanasan karena dinaungi oleh ars Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadi setelah dia berdoa, batu kembali bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Ada yang ketiga, berdoa dengan amal solehnya, dia menunaikan hak. Ada yang punya hak, dia kasih haknya. Ya Allah, saya pernah tunaikan hak, kalau saya ikhlas, geserlah batu ini. Akhirnya batu itu bergeser, sehingga mereka semua bisa keluar, ya, bisa keluar. Dan ana pernah buktikan, para jamaah, ana pernah buktikan, ana ya merasa itu amal ana yang ikhlas, ya. Ana punya keperluan, saya punya keperluan, saya pingin mungkin kuliah di luar negeri, ya. Lalu saya ingat amal soleh, ya Allah, saya pernah berbuat ini dan itu, ya Allah, kalau saya ikhlas, ya Allah mudahkanlah saya untuk keluar kuliah di luar negeri. Itu langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, langsung dikabulkan. Kayak tadi batu langsung bergeser. Kalau kita punya amal soleh yang ikhlas, cari amal soleh kita yang ikhlas. Masih berapa menit lagi? 15 menit lagi, Ustaz. 15 menit lagi. Kemudian yang berikutnya, alladzi yad'u li akhihi bi zahril ghaib. Orang yang mendoakan saudaranya, ya, dari kejauhan tanpa diketahuinya, tanpa diketahui oleh saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan, ya, tanpa diketahuinya, itu dikabulkan. Kita doakan saudara kita nggak tahu kalau kita doakan dia. Di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia doakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu akan berkata, amin walaka bimisli, amin, dan kamu mendapatkan kebaikan yang semisalnya. Jadi kalau kita doakan, ya Allah, sehatkanlah saudaraku, ya Allah, sembuhkanlah dia, maka kita akan disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sukseskanlah saudaraku, ya Allah, mudahkanlah dia dalam ujian, maka kita akan dimudahkan oleh Allah dalam ujian. Kita akan disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pelit, ya. Kadang kita bukan doakan kebaikan, kita malah doakan keburukan. Ya Allah, jangan sampai dia lulus, ya Allah, ya. Dia saingan saya, ya Allah, ya. Buat dia sulit dalam ujian, ya Allah. Nanti malaikat mengatakan, kamu juga seperti itu. Akhirnya kita
kesulitan. Doakan yang baik-baik, kita akan dapat yang baik-baik. Kemudian yang berikutnya, orang yang ditimpa musibah. Doa orang yang ditimpa musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah lalu dia mengatakan yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Ya Allah, berilah ganti yang terbaik. Siapa yang berdoa dengan doa ini atau mengucapkan perkataan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti yang lebih baik. Ummu Salamah, ya, ini ada kisah menarik. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah. Ini Abu Salamah ini suami yang baik sekali, ya, Masya Allah. Ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah disuruh berdoa dengan doa ini. Lalu kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada. Abu Salamah ini orang yang paling baik, enggak ada yang bisa menggantikannya. Tapi Ummu Salamah tetap baca doa ini. Apa yang terjadi? Allah kasih ganti yang lebih baik. Siapa? Siapa yang jadi pengganti Abu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Baca doa ini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Terkadang menurut kita, wah ini suami saya sudah super, sudah bagus sekali, nggak bisa diganti dengan yang lain. Tapi pas baca doa ini, Allah kasih yang lebih baik lagi. Allah kasih yang lebih soleh lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, doa orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi. Nabi SAW bersabda, da'watul mazlum mustajabatun. Doa orang yang terzolimi dikabulkan, walaupun dia orang yang jahat. Kejahatannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau ada penjahat, kita zolimi penjahat itu, terus dia berdoa, doanya dikabulkan. Walaupun penjahat. Gimana kalau yang dizolimi orang soleh? Ya, jadi jangan sampai zolimi orang, nggak boleh. Zolim, kezoliman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kalau yang dizolimi rakyat, ya? Wah, rakyat kalau berdoa selesai. Ya, jangan zolimi siapapun. Nggak boleh zolimi rakyat. Ya, pemerintah juga nggak boleh kita zolimi, ya. Kezaliman itu haram. Bahkan orang kafir, dalam riwayat lain, bahkan orang kafir kalau kita zolimi dia, terus dia berdoa, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Nggak boleh zolimi orang kafir pun, nggak boleh kita zolimi. Tidak boleh kita zolimi, walaupun orang kafir, tidak boleh. Kita harus berbuat adil kepada siapapun. Ini ajaran Islam. Ya, ini ajaran Islam. Kemudian doa musafir tadi sudah kita bahas, ya. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa. Kemudian juga, ya, orang yang minum air Zam-Zam. Masyaallah. Orang yang minum air Zam-Zam. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima suribalahu. Air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai niat orang yang meminumnya. Barang siapa yang minum air Zam-Zam, kemudian dia niat, dia ingin sembuh dari sakitnya, Allah akan sembuhkan sakitnya. Barang siapa yang minum air Zam-Zam dan dia niat punya anak, Allah akan kasih anak kepadanya. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi kalau minum air Zam-Zam, udah pasang niat yang bagus.
ya, pasang niat sukses, ya, ingin berhasil, minum. Allah akan kabulkan doanya. Pernah minum air Zam-Zam? Pernah ya? Jangan hanya asal minum, ya, tapi pasang niat yang baik. Ya. Kalau di Saudi, apalagi di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram itu kita tawaf di Ka'bah, ya, atau kita sholat, kemudian kita kentut, wudu kita batal. Kalau kita wudu jauh, ya, harus keluar masjid. Di masjid itu ada tempat minum air Zam-Zam besar, ya, pakai keran. Nah, sebagian orang wudunya di situ, wudu pakai air Zam-Zam. Antum pernah wudu pakai air Zam-Zam? Di Masjidil Haram bisa, ya, wudu pakai air Zam-Zam. Kalau di Indonesia wudu pakai air Zam-Zam, ya, eman-eman, ya, mahal. Ya, ada orang, masya Allah, orang Indonesia, dia pingin minum air Zam-Zam selama hidupnya sampai dia mati. Padahal air Zam-Zamnya tinggal 1 botol. Dia pingin minum, saya pingin minum air sampai saya meninggal. Gimana caranya? Dia ambil lidi, masukin, terus kayak gini, ya, nggak habis-habis, ya. Karena masukin jari. Tayyib, para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang penting juga ingin kami sampaikan, di sana ada mawani'ud doa, ya, namanya penghalang doa. Hal-hal yang bisa menghalangi doa kita. Di antaranya, ya, mengkonsumsi yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah tidak terima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan orang-orang mukmin sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Allah suruh kita makan makanan yang baik. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang yutilus safar, dia lakukan safar yang jauh. As'asa agbaro, ya, rambutnya kusut, penuh debu. Yamudduhu yadai ila sama, diangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa. Tapi mat'amuhu haram, ya, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dari yang haram, fa anna yustajabulah, doanya tidak bisa dikabulkan. Ini siapa? Musafir. Tadi sudah kita sebutkan, di antara orang yang doanya dikabulkan siapa? Musafir. Tapi kalau makanannya haram, yang dikonsumsi haram, tidak dikabulkan. Walaupun dia bangun tengah malam, tapi kalau yang dikonsumsi haram nggak dikabulkan. Walaupun dia berdoa di Arafah, walaupun dia berdoa di depan Ka'bah, nggak dikabulkan karena mengkonsumsi yang haram. Makanya kita hati-hati, ya, dengan yang haram. Jangan sampai kita makan harta orang lain dengan cara yang zalim. Coba kita ingat-ingat, ya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Mungkin saya pernah makan makanan yang haram, mengkonsumsi yang haram. Dahulu para sahabat, ya, mereka sangat hati-hati ketika memasukkan sesuatu ke mulutnya. Mereka sangat berhati-hati. Abu Bakar Siddiq punya pelayan. Pelayannya ini dulu di masa jahiliyah pernah jadi dukun. Dia buka praktik perdukunan. Orang-orang datang berobat, kemudian bayar. Sementara dia ini, kata dia, saya tidak tahu perdukunan, dia nipu orang. Ya, dukun biasanya penipu. Tiba-tiba suatu hari dia bawa makanan. Terus Abu Bakar ketika itu sedang lapar. Abu Bakar langsung makan tanpa bertanya dari mana asal makanan itu. Kemudian kata si pelayan, biasanya kau tanya dari mana asal makanan, kenapa hari ini kau tidak bertanya, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya sedang lapar. Akhirnya Abu Bakar nanya, dari mana kau dapat makanan ini? Kata si pelayan, ini upah perdukunan. Dulu saya pernah melakukan praktek perdukunan, orangnya belum bayar, tadi saya ketemu dan dia kasih makanan ini.
Abu Bakar baru memasukkan satu suap. Setelah mendengar ucapan si pelayan, Abu Bakar langsung muntahkan itu makanan, tapi tidak keluar karena sudah masuk. Dia masukkan jarinya untuk memuntahkannya, tapi tidak keluar. Akhirnya ada yang bilang coba pakai air. Pakai air, akhirnya keluar. Lalu ada yang nanya, hanya karena satu suap nasi kau melakukan seperti itu? Kata Abu Bakar, seandainya nasi ini keluar dan saya harus mati, saya akan keluarkan ini satu suap ini. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, pannaru aula bihi, neraka layak baginya. Jadi dulu para sahabat hati-hati ketika masukkan sesuatu dalam mulutnya, mereka sangat berhati-hati, makanya doa mereka dikabulkan. Yang kedua, ya, tidak boleh berdoa dengan doa-doa yang mengandung dosa, ya, atau memutus tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, al-ma'asi waz-dzunub, ya, berbuat dosa dan maksiat. Ini juga ya termasuk penghalang dosa, melakukan dosa dan maksiat. Kalau kita suka bermaksiat, ya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Intinya doa itu sangat penting, ya. Doa itu ibadah. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini berdoa, Allahumma shfi mardona wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Ya Allah, jagalah kami, ya, dari penyakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa, ya Allah, angkatlah wabah ini. Bangun tengah malam berdoa, angkatlah wabah ini dari negeri kita, ya, dan negeri-negeri lainnya. Ya Allah, perbaikilah bangsa ini. Ya Allah, aslihulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Beri mereka taufik supaya mereka bisa memimpin dengan keadilan. Doakan, ya, kebaikan untuk bangsa ini. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, ya, untuk tetangga, masyarakat, untuk sekolah kita, untuk guru-guru kita, ya. Kemudian untuk, ya, bangsa ini, bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustadz Amir As-Soronji LCMPDI yang telah memberikan ilmu terkait cara-cara berdoa tadi, ya teman-teman. Nah, mungkin acara selanjutnya yaitu bagi peserta yang ingin menanyakan terkait materi tadi atau ingin bertanya-tanya terkait doa, bisa melalui kolom komentar di streaming YouTube dari Sai Azikir ini atau Tablik Akbar ini. Nah, kepada peserta kami persilakan, barangkali ada yang mau bertanya. Oh ya, ini ada yang mau tanya tapi dari panitia, mungkin bisa dipersilakan. Pak, saya bertanya Pak, tadi kan ada permisi Pak, tadi kan ada waktu yang mustajab ya untuk berdoa, ya, yaitu di sepertiga malam. Lalu bagaimana ya Pak kiat-kiat kita untuk mudah dibangun sepertiga malam, karena yang katanya mustajab itu harus digunakan untuk berdoa. Mungkin gitu Pak, bagaimana pendapatnya, monggo. Terima kasih. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab. Iya, Masya Allah, bagus ya, pertanyaannya bagus. Ya, bagaimana kiat-kiat kita supaya bangun di sepertiga malam, supaya kita bisa berdoa. Di antara kiat yang kita lakukan, ya, kita tidur siang, ya, qailulah, tidur siang. Kemudian juga di malam hari kita tidak begadang, kita tidur di awal waktu. Dulu Nabi SAW pada Isya beliau langsung tidur. Orang-orang dulu, ya, tidak seperti orang-orang sekarang. Dulu belum ada listrik, belum ada TV, belum ada Android dan lain-lain. Gak ada listrik. Habis Isya orang langsung pulang ke rumah kemudian tidur, sehingga mereka bisa bangun
di malam hari. Kalau kita zaman sekarang ya, habis Isya ya ada yang mungkin nonton TV, ada yang ngobrol, ada yang nongkrong, ada yang mungkin main HP, dan kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam dan seterusnya. Sehingga susah untuk bangun malam. Jangankan bangun malam, subuh aja kesiangan. Ya, bangun subuh jam 7, jam 8 karena semalam begadang. Jadi diusahakan jangan begadang. Kemudian juga sebelum tidur ya baca doa tidur, baca zikir-zikir sebelum tidur. Kalau bisa berwudu. Ya, disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian pasang jam alarm. Pasang jam alarm. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidur dengan teman, ya sampaikan ke teman, kalau kamu bangun, bangunkan saya. Kalau sama istri, bisa sampaikan ke istri, nanti kalau bangun, bangunkan saya. Kalau saya bangun, saya bangunkan kamu. Saling membantu. Kemudian kata para ulama juga, kalau bisa tidak tidur di tempat-tempat yang empuk, ya. Iya, tidak tidur di tempat-tempat yang empuk. Dulu ya Nabi SAW kalau beliau tidur, Nabi itu kalau tidur di tikar. Kalau beliau bangun ada tanda di di badannya ya. Kita kalau tidur di tikar itu ada tanda, menyisakan tanda. Kalau sekarang ya tempat tidur kita, kasur kita, kalau kita tidur yang meninggalkan tanda kasurnya, bukan kitanya. Kasurnya bertanda saking halusnya. Ya, tidur di tempat-tempat yang jangan sampai membuat kita tidur pulas. Dulu ya kita baca sirah para ulama, mereka itu kalau mau bangun malam, jadi mereka belajar di meja, tidurnya juga di meja. Tidur di meja, bangun baca lagi, ngantuk tidur lagi, bangun ya belajar gitu. Jadi dia tidurnya cari tempat yang tidak nyaman supaya supaya bisa bangun, bisa bangun. Coba tidur di meja, insya Allah tidurnya nggak nyaman, nanti bangun kaget bangun. Tidur di sini bukan di bantal ya, di kayu. Ya. Dan banyak berdoa ya, minta sama Allah. Kalau kita punya niat yang baik, kita punya tekad bangun malam, Allah akan bangunkan kita. Kalau punya niat bangun malam, Allah akan bangunkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara ya kiat-kiat supaya bisa bangun di malam hari. Masya Allah, benar sekali ini Ustadz. Nah, mungkin bisa diterapkan nih sama teman-teman. Saya juga perlu belajar juga terkait bangun malam ini Ustadz. Nanti insya Allah bisa kedepannya bisa lebih baik, lebih bisa menerapkan lah ini bangun malam. Amin, amin. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Alia Hasna. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah mengatakan hal-hal yang baik itu juga dapat mempengaruhi kehidupan kita? Karena katanya ucapan itu juga merupakan doa. Iya. Insyaallah bagus. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau ngomong terutama sama anak itu kalau ngomong yang baik-baik. Kadang sebagian orang tua anaknya nggak bisa ya, diajari nggak bisa, malah dibilang kamu itu bodoh ya, kamu itu goblok. Anaknya jadi bodoh, jadi goblok ya, karena ucapan orang tuanya. Jangan seperti itu. Kalau anak tidak bisa ya, doakan, ya Allah mudahkanlah anak saya ya Allah. Ya pinter, panggil ya pinter, baca ini. Anaknya salah, ya pinter. Jangan ya bodoh, jangan, nanti jadi bodoh anaknya. Ya soleh ya, gitu. Manggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya bukan hanya orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya juga seperti itu. Sebodoh apapun murid kita, jangan panggil dia dengan kata bodoh. Ya, doakan dia. Ada murid yang nggak bisa, ya Allah mudahkanlah murid saya ini, ya Allah supaya dia bisa. Allah akan kabulkan dan masya Allah dia bisa jadi orang yang sukses. Ya, di kemudian hari dia jadi orang yang sukses. Banyak orang-orang yang dulu kalau kita ngelihat ini pemalas, ya, itu di hari kemudian dia jadi orang yang sukses. Kalau belajar duduknya di belakang, biasa murid-murid di belakang kan agak malas, beda dengan murid yang di depan. Tapi kita lihat masa depannya sukses.
sukses dia. Ya, jadi benar ucapkanlah ucapan yang baik. Jangan mengucapkan ucapan yang tidak baik, karena itu bisa jadi doa, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustadz, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Tisa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. jika kita memiliki suatu keinginan dan sudah diikhtiarkan namun tetap belum kunjung terkabulkan, apakah itu artinya bukan rezeki kita atau kita harus terus mengikhtiarkannya hingga mendapatkannya Ustadz? Terlepas dari 3 jalan Allah mengabulkan keinginan hamba-hambanya, yaitu dikabulkan, dijadikan sebagai tabungan di akhirat, atau diganti dengan yang lebih baik. Silakan Ustadz. Terus ikhtiar. Ya, berusaha dan berdoa. Ya, bisa jadi Allah tunda, Allah nggak ngasih hari ini, Allah ngasihnya nanti besok atau lusa. Kalau kita ngelihat loh kok nggak dikasih, nggak dikabulkan, ya mungkin tadi jadi tabungan pahala. Allah ingin balasnya di akhirat, bukan di dunia. Ya, atau mungkin tanpa kita sadari Allah palingkan kita dari kejelekan. Allah palingkan kita dari kejelekan. Kita tidak sakit, ya. Hidup kita baik-baik saja. Kita nggak kena wabah, ya. Kita sehat terus. Ternyata itu karena doa kita. Segala urusan kita dimudahkan, ya. Anak-anak sehat. Itu hasil dari doa kita. Tanpa kita sadari. Jadi Allah balas dengan yang lain. Jadi terus berdoa, tidak rugi. Doa itu ibadah yang gratis, ya. Bisa kita lakukan kapan saja dan siapapun bisa berdoa. Terus ikhtiar dan terus berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Amir As-Soronji yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin masih bisa dilakukan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui YouTube dari saya Azikir atau bisa melalui chat dari panitia barangkali. Masih ada atau enggak? Oh ya, ini ada Umi yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama terkait masalah tentang kenakalan anak. Kenakalan anak udah Umi ingatkan dengan misalnya udah saya laksanakan dengan makanan-makanan yang halal. Kemudian Umi doakan, kemudian bangun tengah malam dengan bersedekah. Tapi Allah kok belum mengabulkan doa saya, ya bagaimana? Apakah mungkin ini termasuk yang menuntut, ya, berdoa atau menuntut? Tadi belum disinggung, ya. Jadi bagaimana cara memberikan motivasi kepada seorang ibu yang betul-betul sudah melakukan apa yang disampaikan Ustaz tadi, sudah termasuk waktunya untuk waktu mustajabah, kemudian dengan syarat-syaratnya juga sudah dilakukan, ya. Tapi ternyata Allah belum mengabulkan, ya. Jadi mungkin disebut dalam sangat menuntut gitu. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Iya, terima kasih ya pertanyaannya dari Umi. Para jamaah rahimakumullah. Jadi doa itu kalau dari yang rendah ke yang tinggi, dari hamba ke Allah, itu namanya permohonan, ya, permohonan, bukan tuntutan. Berbeda dari yang tinggi ke yang bawah, nah itu baru tuntutan. Dari guru ke murid, nah itu tuntutan. Tapi kalau dari yang rendah ke yang tinggi, itu bukan tuntutan, itu permohonan. Permohonan. Kaitan dengan curhatan, ya, emak-emak, ya, atau ibu-ibu yang mungkin sudah ikhtiarnya sudah maksimal, ya, udah berdoa, udah ngasih yang halal, anaknya terus dinasehatin, tapi kok anaknya masih bandel, masih nakal dan seterusnya. Dia belum melihat dampak dari doanya, dari usahanya. Para jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah, ini mirip, ya, peristiwa ini mirip dengan ada kisah yang diceritakan dalam buku pendidikan anak. Jadi seorang ibu yang terus nasihati anaknya, dari anaknya SD dinasihati sampai SMP, tapi anaknya nggak sadar, anaknya bandel. Tapi terus ini si ibu terus nasihati, terus doakan, terus berusaha supaya anaknya jadi anak yang baik. Ternyata anaknya sadar kapan? Pas SMA.
pas SMA baru anaknya sadar. Dia ketika itu ngelihat ada kasus di sekolah, ini yang si anak ini perempuan ya, siswi, dia ngelihat ada temannya hamil ya, temannya hamil di luar nikah, sekolahnya belum selesai. Ibunya sering nasihati, kamu jangan pacaran ya, jangan dululah dekati laki-laki ya, jangan berdoa dengan laki-laki dan seterusnya. Nah, pas ada peristiwa itu baru dia sadar, oh ternyata ibu saya ngelarang saya selama ini karena takut saya seperti ini. Dia sadar, dia dapat hidayah kapan? Pas SMA. Artinya apa? Ketika kita melihat, oh kok masih terus nasihati, terus jangan bosan-bosan. Bisa jadi dia sadar nanti pas kuliah, atau bisa jadi nanti dia sadar pas dia sudah nikah. Tapi yang dia ingat nasihat ibunya. Oh dulu ibu saya ngomong seperti ini, dulu ayah saya ngomong seperti ini. Jadi sadarnya nanti, gak langsung. Allah tunda, tentunya ada hikmahnya kenapa Allah tunda, sehingga dia menyesal ya atas perbuatan-perbuatan. Jadi poinnya, ibu jangan menyerah, emak-emak jangan menyerah, terus berdoa, terus berusaha. Hari ini dia tidak sadar, mungkin besok, mungkin besoknya, dan seterusnya. Kalau anak itu tidak sadar ya, tidak sadar-sadar sampai ibunya meninggal misalnya, sampai si anak juga meninggal, udah ibu sudah tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Ibu sudah bebas di hadapan Allah. Ya, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu anaknya nggak beriman, anaknya kufur. Nabi Nuh sudah nasihati, sudah dakwai bertahun-tahun. Berapa umur Nabi Nuh? Ya, ratusan tahun. Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 100 tahun, 90 tahun kalau tidak salah. 900 tahun. Ya, tapi anaknya tidak mau beriman. Nabi Nuh sudah tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya, namanya hidayah itu di tangan Allah, yang ngasih kesadaran itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua hanya berusaha. Tapi orang tua enggak boleh berhenti berusaha, terus berusaha. Walaupun dia sudah nikah, terus nasihati dia, arahkan dia kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jazakallah khair kepada Ustadz Amir. Ya mungkin intinya kita jangan sampai berputus asa ya Ustadz dalam berdoa gitu. Yang penting kita niatnya berdoa dan ikhlas gitu, jangan ragu-ragu juga dalam dan terus nasihati si anak, terus diarahkan ke yang baik-baik. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustadz Amir yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja Ustadz dari sesi tanya jawab. Terus izinkan saya juga merangkum isi dari kajian pada pagi hari ini. Nah, jadi dari Ustadz Amir ini mengutip dari buku karya Abu Islam Soleh bin Toha Abdul Wahid gitu. Nah, jadi doa di sini nih sangat penting ya teman-teman, karena doa ini diulang-ulang, atau ayat-ayat doa ini diulang-ulang dalam Al-Quran gitu. Jadi maka dari itu doa itu sangat penting. Nah, kita juga harus berdoa, karena berdoa kepada Allah tuh maka akan Allah kabulkan, dan Allah itu telah berjanji bahwa akan mengabulkan. Maka jangan ragu-ragukan atas janji dari Allah itu. Nah, terus tadi juga udah disinggung juga mengenai ada berdoa, terus berdoa ada 3 kemungkinan, akan dikasih atau disimpan sebagai tabungan pada hari kiamat dan dipalingkan dari bala. Terus juga telah disinggung juga terkait waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa, yaitu ada di sepertiga malam, saat berpuasa, 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan lain sebagainya. Serta ada tempat yang mustajab, yaitu di Arafah saat menunaikan ibadah haji. Nah, terus ada juga orang yang dikabulkan dalam berdoa, yaitu para nabi, orang yang ikhlas, orang yang mendoakan orang lain tanpa diketahuinya, orang yang ditimpa musibah, orang yang terzalimi walaupun orang jahat sekalipun, dan orang yang minum air zam-zam. Terus ada 3 doa yang tidak ditolak juga, yaitu orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang sedang musafir. Nah, terus ada juga penghalang doa, yaitu mengkonsumsi barang-barang yang haram. Terus yang kedua ada doa yang mengandung dosa dan memutus tali silaturahmi, dan yang ketiga yaitu sering melakukan dosa dan maksiat. Nah, yang paling terpenting dari berdoa yaitu jangan ragukan doa tersebut, karena nanti tidak akan terkabul, atau kita harus yakin, karena betul ya Ustadz, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Betul, Allah itu sesuai prasangka hambanya, betul. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya
Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas MC.